Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Etika Profesi Hukum Ibu Dr. Siti Nurjanah MAG, rekan-rekan mahasiswa kelas B Prodi AHS yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Heni Kusriana, NPM 184110058, akan mempresentasikan hasil UAS MK Etika Profesi Hukum. Selamat mengikuti. 1. Coba jelaskan apa tujuan dari kode etik. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 2. Apa yang dimaksud dengan kode etik? Jelaskan. Kode etik adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. 3. Apa yang dimaksud dengan profesi? Jelaskan. Profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah yang legal maupun yang tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara insentif atau kombinasi dari kesemuanya itu. 4. Apa pengertian etika profesi? Etika profesi memberi pengertian terhadap profesi dengan pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh keuntungan semata. Profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayanan. 5. Sebutkan ciri-ciri profesi. Profesi memiliki beberapa ciri-ciri dan sifat khusus yang melekat padanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Adanya pengetahuan khusus. Biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki setelah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. 2. Adanya kaedah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Untuk menjalankan suatu profesi harus ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 6. Apa yang dimaksud dengan standar profesi? Yang dimaksud dengan standar profesi yaitu suatu indikator yang harus dicapai oleh suatu profesi tertentu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh profesi tersebut. Yang termasuk standar profesi yaitu kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. 7. Sebutkan macam-macam profesi. Macam-macam profesi: advokat atau pengacara, guru, dokter, pilot, polisi, tentara,
hakim, panitera, apoteker, bidan, jaksa, dan paramedis. 8. Apa yang dimaksud dengan profesi hukum? Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara, dalam kurung CST Kansil 2003.28. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR 2 Romawi _MPR _1993 tentang garis-garis besar haluan negara. 9. Bagaimana hubungan profesi dengan moralitas? Jelaskan. Profesi dan moralitas memiliki keterkaitan yang amatlah kuat, karena setiap profesi memiliki nilai etik yang mengikat, lebih-lebih tertulis yang terangkum dalam kode etik, maka pelanggaran atasnya merupakan sebuah aib yang luar biasa. Seorang profesional yang tidak memiliki moralitas tidak akan bertahan lama dalam profesinya. Ia akan mendapat teguran keras, tidak hanya dari teman-teman sesama profesi, tetapi juga dari masyarakat. Ia pun akan tersingkir dari pekerjaan yang telah ia usahakan dalam waktu yang lama. 10. Apa perbedaan pekerjaan sebagai profesi dengan pekerjaan biasa? Pekerjaan sebagai profesi. 1. Harus memiliki standar pendidikan yang relevan sesuai dengan profesinya. 2. Memiliki keahlian yang diperoleh melalui diklat, _pendidikan khusus, _kursus. 3. Mendapat penghargaan lebih tinggi sehubungan dengan keahliannya. Pekerjaan biasa. 1. Tidak memerlukan standar pendidikan. 2. Keahlian yang diperoleh biasanya karena pengalaman. 3. Penghargaan yang diperoleh sesuai dengan omset pekerjaannya atau keuntungan. 11. Mengapa kode etik disebut sebagai self-control? Kode etik disebut dengan self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. 12. Kode etik profesi hukum diatur di dalam suatu undang-undang. Sebutkan undang-undang nomor berapa yang berhubungan dengan kode etik profesi hukum. Undang-undang yang berhubungan dengan kode etik profesi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 13. Jika terjadi pelanggaran dalam suatu profesi, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu organisasi profesi yang bersangkutan yang sudah memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Dalam organisasi profesi, biasanya ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. 14. Apa yang dimaksud dengan pengemban profesi? Pengemban profesi adalah orang yang memilih keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian keilmuan itu. Sanggup memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya, bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. 15. Apa yang terjadi apabila kode etik profesi tidak ada? Jika kode etik profesi tidak ada, akan banyak penyimpangan dan tidak ada sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut. Akibatnya akan banyak klien yang dirugikan tanpa ada kekuatan untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Demikianlah tadi presentasi jawaban soal UAS mata kuliah etika profesi hukum. Jika ada kritik yang membangun, akan saya terima dengan senang hati. Semoga presentasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.